Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore kali ini kita akan memulai kajian membaca dari tafsir Al-Qur'anul Karim. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin sebagian saudara kita ada yang saat ini menanti berbuka puasa, maka kami ucapkan selamat menanti berbuka puasa, yakni untuk puasa sunnah Syawal, di mana keutamaan puasa Syawal ini ialah sebagaimana orang yang berpuasa sepanjang tahun. Nabi SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana summa asba'u sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Fakana kasiyamid dahr. Barang siapa yang telah berpuasa selama sebulan-bulan Ramadan, kemudian ia melanjutkan dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Ya. Semoga kita semua dimudahkan untuk mengamalkan puasa di bulan Syawal ini. Kita akan baca dari tafsir ayat Ali Imran ayat 14. Surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Nabi atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, dijadikan indah, dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap syahwat atau kecintaan syahwat mereka. Ya. Manusia diciptakan dibekali dengan syahwat. Ya. Maka dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, syahwat itu bisa dikendalikan. Karena syahwat itu merupakan fitrah atas manusia. Ya, dijadikan bagi manusia itu keindahan, ya. Apa itu kecintaan dari syahwat mereka? Nabi atau Allah Ta'ala mencontohkan yang pertama ialah minan nisa, dari wanita, wal banina, dan anak-anak. Kita akan baca penjelasannya dahulu. Allah Ta'ala mengkabarkan, ya, dijadikan indah syahwat manusia itu, mereka mengagumi, ya, menyukai dari yang pertama, Allah contohkan minan nisa, dari wanita. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang paling merusak atas laki-laki dibandingkan fitnahnya wanita, ya. Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah, ya. Tidaklah aku meninggalkan tidaklah suatu peninggalanku nanti akan ada fitnah, ya. Tidaklah sepeninggalanku nanti ada fitnah yang lebih merusak atas laki-laki, yakni bagi laki-laki, dibandingkan fitnah nisa, dibandingkan fitnah wanita. Ya. Apalagi di zaman sekarang, ya, wanita banyak yang mereka memamerkan aurat. Banyak orang berdagang di iklan-iklan di TV, di sosial media, kebanyakan wanita lenggak-lenggok menari-nari. Ini merupakan fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, mereka disebutkan akal mereka separuh, akan tetapi mereka mampu menumbangkan para laki-laki. Akan tetapi Islam memberikan kemurahan. Wanita di sini tidak hanya sekedar jadi sisi negatif. Di sana ada sisi positif, di mana saat lelaki itu memiliki wanita yang halal untuk digauli dari istri,
Maka Islam itu mengajarkan kepada kita agar menikah. Ya ma'syaros syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah memiliki kemampuan untuk ba'ah, kemampuan untuk jima secara biologis, ya maka menikahlah. Ya, fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menjaga pandangan. Wa ahsanu al farj, dan bisa menjaga kemaluan, yakni menjaga kehormatan. Karena yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ialah yang pertama al-fam, mulut, dosa lisan, dan yang kedua ialah al-farj, dosa kemaluan, karena tidak menjaga kehormatan, tidak menjaga kemaluan. Maka apabila seorang laki-laki bisa memiliki wanita yang halal karena proses nikah, sebagaimana dalam Islam ini dianjurkan seseorang untuk menikah, sebagaimana hadis tadi, berbeda dengan ajaran-ajaran agama lain yang mereka melegalkan hubungan tanpa ikatan, ya, punya anak tapi tidak di atas pernikahan, ya. Nasallahu salaman wal afiyah. Nabi kita Muhammad SAW berpesan dalam satu hadis, ya, riwayat Sahih Bukhari, ya, wa inna khairu hadhil ummati man kana aksaroha nisaan, ya, dan sesungguhnya sebaik-baik dari umatku ini ialah yang paling banyak istrinya. Ini dibolehkan, ya, dibolehkan apabila seseorang laki-laki memiliki kemampuan, ya, kemampuan secara nafkah ialah memiliki lebih dari satu istri. Akan tetapi kalau dia tidak mampu maka satu ialah cukup. Ya. Kenapa? Dalam rangka memperbanyak umat, ya. Jadi dalam rangka memperbanyak orang soleh, ya. Ini banyak dipraktikkan oleh para sahabat dan para ulama, ya, dan orang-orang soleh, ya, sejak zaman dahulu. Maka seseorang yang menikah lebih dari satu itu lebih baik dibandingkan seseorang yang diam-diam melakukan zina atau perselingkuhan. Nasallahu alaihi wasallam. Kebaikan wanita juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu merupakan perhiasan, dan perhiasan yang paling baik, ya, di muka bumi ini ialah wanita yang solehah. Wanita yang solehah ialah wanita yang bertakwa, yang beriman, berakidah sahihah, ya, yang beramal soleh, yang berakhlak mulia, yang menjaga kehormatannya. Bagaimana ciri-ciri wanita yang solehah? Kata Nabi, inna dhara ilaiha sarrathu. Jikalau seseorang melihat kepada istrinya, dia suka, ya, menyenangkan, enak dipandang, ya. Ini anjuran bagi wanita agar berdandan, berhias cantik di hadapan suami. Wa in amaroha atau athu, dan jika suaminya memerintahkan suatu perintah yang mubah, ya, yang tidak mengandung keharaman, tidak mengandung maksiat, maka ia menaati. Wa in goba anha hafidhathu fi nafsiha wa malihi. Dan jika suaminya pergi keluar rumah untuk bekerja, maka ia menjaga kehormatannya, tidak bergampangan berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram, dan ia menjaga harta suaminya amanah, ya, harta suami termasuk anaknya. Inilah sisi positif dari wanita, ya. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, hubbiba ilayya an-nisa'u wat-taibu. Dijadikan kecintaanku, ya, kepada wanita dan minyak wangi. Ini dari sisi manusiawi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita seorang manusia memiliki sifat tabiat yang relatif, ya, sama dengan manusia yang lain. Kita para lelaki, fitrah kita suka dengan wanita cantik, ya. Kita para lelaki fitrahnya suka dengan wanita cantik, suka dengan minyak wangi, suka dengan wewangian, ya. Maka ini hendaknya seorang istri mampu berdandan cantik, ya, mampu memakai minyak wangi, ya, di hadapan suaminya. Akan tetapi tidak boleh seorang wanita berdandan menor dan memakai minyak wangi di luar rumah, yang bisa menjadikan apa? Tadi
fitnah ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijal minan nisa. Ya. Tidaklah aku tinggalkan setelahku ada fitnah yang paling merusak atas laki-laki dibandingkan fitnahnya wanita, yakni wanita yang menggoda wanita yang tidak bertakwa. Lalu ayat berikutnya wal banina. Wal banina, ya. Dijadikan perhiasan, ya, dihiasi syahwat-syahwat, ya, dari wanita kemudian dari anak-anak, ya. Karena anak itu terkadang menjadikan jalan bagi manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai apa? Sebagai saling menyombongkan diri, ya, membangga-banggakan anak, ya, membangga-banggakan harta sama. Maka ini masuk ke dalam ayat ini, ancaman ayat ini. Terkadang seseorang berbangga dengan banyaknya anak, ya. Akan tetapi sesuatu sisi positif dari anak yang banyak ialah agar kita memiliki keturunan yang soleh soleha yang merupakan umatnya Muhammad SAW, yang mereka insya Allah semoga anak-anak kita menjadi hamba yang menyembah Allah saja, tidak melakukan kesyirikan. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari seorang laki-laki memiliki banyak anak. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, tazawwaju al-waduda al-waluda. Ya, menikahlah kalian dengan wanita yang sifatnya al-wadud, yang memiliki kasih sayang, ya, yang memiliki kelemah lembutan, kasih sayang, ya, tidak berangasan, tidak kasar, ya. Al-waduda al-waluda. Al-waluda yakni wanita yang banyak anaknya. Ya, banyak anaknya. Wanita yang banyak anak ini disukai oleh Rasulullah SAW karena apa? Fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sungguhnya aku berbangga nanti di hari kiamat dengan banyaknya pengikutku dari umatnya Muhammad. Banyaknya kuantitas ini ialah dikarenakan banyaknya anak-anak kaum muslimin. Maka tidak heran sebagian para ulama menganjurkan sebelum ia melamar seorang wanita, hendaknya ia melihat dari ibunya, ya. Apakah ibunya ini orang yang banyak anak atau saudara-saudarinya, apakah juga banyak anak. Maka ini juga dijadikan pertimbangan ketika hendak melamar seorang wanita, ya. Wal qanatiril muqantarah, dan qanatir muqantarah itu apa? Disebutkan di sini minad dhahabi wal fiddah, dari emas-emasan dan perak, ya. Ini juga dijadikan suka kita. Ya, kalau sekarang emas, ya, manusia suka dengan emas. Manusia suka dengan uang, ya, ini wajar, ya. Akan tetapi hendaknya uang itu digunakan untuk nafkah, untuk sedekah, ya, untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, untuk menyambung silaturahim, untuk memberi makan anak yatim, memberi kepada para janda yang miskin. Itu harta yang baik. Akan tetapi tatkala harta itu digunakan hanya untuk sombong, untuk melakukan kemaksiatan, maka ini yang termasuk ayat ini. Wal an'ami wal hars, dan al an'am. Wal an'am para ulama menyebutkan yakni hewan ternak. Manusia suka punya hewan ternak, ya. Di sini disebutkan hewan ternak ialah kambing, onta dan sapi, ya. Ini manusia suka dan ini sifat manusiawi, ya. Wal hars yakni ladang, ya. Ya, yang ditanami tumbuh-tumbuhan, dan ini banyak di Indonesia karena kebanyakan mayoritas kaum muslimin di Indonesia ialah petani, ya, petani, ya. Ini kalau kita tidak menunaikan hasil pertanian, yakni tidak menzakatinya, maka ini akan mengurangi keberkahan harta kita. Ya, seorang yang bertani diwajibkan untuk mengeluarkan zakat setiap panen, ya, zakatu zira'ah, sebanyak 5% kalau dia menggunakan pengairan, menggunakan uang, ya, pengairan menggunakan upaya, mengeluarkan biaya, ya. Lalu Allah, ya, menyebutkan, menutup ayat ini dengan dzalika mataul hayatid dunya, demikianlah semuanya itu merupakan mataul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab,
dan Allah lah di sisinya husnul ma'ab, tempat kembali yang baik, ya, sebaik-baik tempat kembali, ya. Apa itu? Ada jawabannya di ayat berikutnya. Apa? Yakni surga yang abadi. Maka jangan sampai kita Waalaikumsalam. Maka jangan kita mengejar-ngejar sesuatu yang dikatakan indah tadi, ya, dari wanita, anak, emas, perak, hewan tunggangan, ya, al-wal khail, kuda, ya. Kuda yang baik tadi belum kita baca, ya, kuda yang terlatih dan hewan ternak dan ladang digunakan untuk kemaksiatan. Ya, ini bisa masuk ayat ini, ya. Jadi bahkan harusnya ini digunakan untuk ketaatan. Ya, karena apa? Di sisi Allah lah tempat sebaik-baik tempat kembali. Semoga, ya, dengan adanya wanita yang solehah di sisi kita, anak-anak yang soleh, harta yang barokah yang disedekahkan pada hak-haknya, kemudian memiliki tunggangan yang digunakan untuk ketaatan, punya kendaraan motor digunakan untuk pengajian, punya mobil untuk menjemput ustadz, untuk belajar, untuk melakukan rihlah thalabul ilmi, ya. Lalu dia memiliki ladang digunakan untuk menafkahi anak-anak yatim, ya. Dia memiliki hewan ternak digunakan untuk berkorban nanti di hari raya. Maka itu semuanya bisa mengantarkan kepada husnul ma'ab, tempat sebaik-baik tempat kembali. Walau ta'ala a'lam bisawab, maka tidak boleh seseorang terlalaikan dengan perhiasan-perhiasan dunia tadi, sehingga dia melalaikan perkara yang lebih baik, yakni surga Allah Ta'ala. Harusnya perhiasan dunia tadi malah dia bisa manfaatkan untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa bagi mereka Anda yang berbuka puasa. Semoga Allah menerima segala amalan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.